Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang bahasa ilmiah dalam karya tulis ilmiah. Nama kelompok Erik Saputra, NPM 21010078. Hobi traveling. Nama Restain Tantri Restu, NPM 21010084. Hobi bernyanyi. Nama Oka Dia Permata, NPM 21010082. Hobi makan. Nama Melinda Karisma Dewi, NPM 21010079. Hobi berenang. Nama Dea Trisnawardania, NPM 21010081. Hobi bernyanyi. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang masalah. Karya tulis ilmiah sebagai wahana melatih mengungkapkan pikiran atau hasil penelitiannya dalam bentuk tulisan ilmiah yang sistematis dan metodologis, memerlukan bahasa penyambung atau pengantar yang sesuai. Disinilah letak fungsi bahasa karya tulis ilmiah. Bahasa karya tulis ilmiah juga banyak ragamnya dan memiliki struktur atau penyusunan yang tidak jauh dengan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Hanya saja nampak lebih sistematis dan metodologis. Bahasa dalam karya tulis ilmiah bertujuan untuk menyampaikan suatu hal, gagasan atau pendapat, serta ide kepada orang lain agar dapat memahaminya. Tanpa peran bahasa karya tulis ilmiah, tidak dapat berkembang. Implikasinya di dalam pengembangan daya nalar menjadikan bahasa sebagai prasarana berpikir modern. Dalam rangka menciptakan budaya membaca dan menulis karya tulis ilmiah, pendidikan bahasa karya tulis ilmiah haruslah ditanamkan sedini mungkin. Hubungan dengan hal tersebut, maka pada perguruan tinggi biasanya terdapat mata kuliah yang khusus membahas perihal karya tulis ilmiah, sehingga mampu membuat pemahaman masyarakat akan beralih. Pasalnya, penggunaan bahasa pada karya tulis ilmiah dikenal masyarakat luas maupun awam. Perihal bahasa karya tulis ilmiah, sebab bahasa dalam karya tulis ilmiah berkedudukan sebagai bahasa komunikasi antara penutur dengan pendengar atau penulis dengan pembaca. Dalam penulisan karya ilmiah, memang ada ketentuan atau aturan khusus yang harus diikuti oleh seorang penulis dalam menggunakan bahasanya. Bahasa dalam karya tulis ilmiah memiliki ciri khas yang berbeda dengan bahasa dalam karya-karya fiksi atau tulisan di media massa. Rumusan masalah. Apa pengertian ragam bahasa dalam karya tulis ilmiah? Tujuan penelitian. Mengetahui ragam bahasa ilmiah dalam karya tulis ilmiah. Bab 2. Pembahasan. Bahasa merupakan alat komunikasi yang efektif antara manusia. Dalam berbagai macam situasi, bahasa dapat dimanfaatkan untuk menyampaikan gagasan pembicaraan kepada pendengar atau penulis kepada pembaca. Ragam bahasa yang beraneka ragam itu masih tetap disebut bahasa Indonesia, karena masing-masing berbagi teras atau intisari bersama yang umum. Ragam bahasa ilmiah dapat juga diartikan sebagai sarana verbal yang efektif, efisien, baik, dan benar. Ragam ini wajib digunakan untuk mengomunikasikan proses kegiatan dan hasil penalaran ilmiah. Pada ragam ilmiah, bahasa, bentuk, luas,
dan ide yang disampaikan melalui bahasa itu sebagai bentuk dalam tidak dipisahkan. Hal ini terlihat pada ciri bahasa ilmu, seperti berikut ini. 1. Baku. Artinya, struktur bahasa yang digunakan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia baku, sesuai dengan kaidah ejaan yang benar. 2. Logis. Ide atau pesan yang disampaikan melalui bahasa Indonesia ragam ilmiah dapat diterima akal. 3. Kuantitatif. Keterangan yang dikemukakan pada kalimat dapat diukur secara pasti. 4. Tepat. Ide yang diungkapkan harus sesuai dengan ide yang dimaksudkan oleh pemutus atau penulis dan tidak mengandung makna ganda. 5. Denotatif, yang berlawanan dengan konotatif. Kata yang digunakan harus dipisah sesuai arti sesungguhnya. 6. Runtun. Ide diungkapkan secara teratur sesuai dengan urutan tingkatannya. 7. Cendekia. Bahasa Indonesia mampu digunakan untuk mengungkapkan hasil berpikir logis secara tepat. Bab 3. Kesimpulan. Secara spesifikasi, ragam bahasa ilmiah merupakan ragam bahasa berdasarkan pengelompokan menurut jenis pemakaiannya dalam bidang kegiatan sesuai dengan sifat keilmuannya. Ragam bahasa ilmiah dapat juga diartikan sebagai sarana verbal yang efektif, efisien, baik, dan benar. Ragam ini wajib digunakan untuk mengomunikasikan proses kegiatan ini dan hasil penalaran ilmiah. Fungsi dan kedudukan bahasa karya tulis ilmiah sangatlah penting untuk menunjang kredibilitas suatu karya ilmiah. Kedudukan bahasa karya tulis ilmiah yaitu sebagai bahasa komunikasi. Penulisan kata mempunyai peranan yang sangat penting dalam bahasa karena merupakan unsur utama dalam pembangun kalimat. Tanpa kata, tidak mungkin ada bahasa. Subjek dan predikat merupakan unsur utama dalam sebuah kalimat yang harus ada dalam sebuah kalimat. Apabila tidak memiliki kedua unsur tersebut, maka bentuk kebahasaannya bukanlah kalimat, melainkan frasa, kumpulan kata. Dalam penulisan paragraf karya tulis ilmiah juga memiliki kalimat penjelas. Dikatakan kalimat penjelas karena tugas dari kalimat itu memang menjelaskan dan menjabarkan lebih lanjut ide pokok dan kalimat utama yang terdapat dalam paragraf tersebut. Sebuah alinea harus mengandung satu gagasan utama atau topik pemikiran yang wujudnya berupa kalimat topik. Penutup. Demikianlah makalah bahasa karya tulis ilmiah yang dapat penulis sampaikan. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan makalah ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat penulis harapkan guna memperbaiki makalah selanjutnya. Semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.